Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Oke, di video kali ini saya mau share pengalaman saya menggunakan mesin yang dimana ini adalah mesin multiguna atau multifungsi ya. Jadi fungsinya itu banyak sekali. Ini bisa untuk jointer, bisa untuk thickness planner, bisa untuk table saw, bisa untuk mortiser. Jadi untuk alat ini tuh dari speknya sendiri ya, ini yang saya rasakan adalah industrial banget. Jadi ini khusus untuk produksi-produksi banyak ya. Bukan masalah harga ya. Kalau masalah harga untuk hobi ya ratusan juta juga nggak masalah. Tapi dari speknya, kalau untuk hobi saya rasa ini overkill. Tapi kalau ini untuk industri sepertinya memang wajib punya nih. Ya, dari speknya sendiri ya, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang dimana dia itu adalah dinamo induksi ya, bukan pakai carbon blast. Jadi dia itu mau kita kerja nonstop sekalipun nggak masalah, namanya juga mesin induksi. Dia itu tanpa karbon arang ya, yang dimana mesin-mesin industri itu rata-rata udah menggunakan mesin yang dinamo induksi. Nah, untuk produknya sendiri ini yang saya ambil dari brand Oscar ya, dengan tipenya adalah MQ443A, yang dimana ini ukurannya paling lebar untuk kalau nggak salah sekitar 30 cm. Ada sih yang di bawah ini yang MQ442 ya, dia itu lebih sempit untuk maksimal planningnya ya, tergantung teman-teman ya, kira-kira butuh yang mana, sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Oke ya, kita lihat dulu untuk spek lebih jelasnya biar nggak salah. Di sini dari modelnya MQ443A maksimal planning itu lebarnya ya 300 mm atau 30 cm, dan maksimal planning auto planning ketebalannya itu 3 mm ya kedalaman serutnya. Lalu untuk auto planning atau thickness of planning materialnya itu 10 sampai 120 mm. Itu ketebalan ini ya yang bisa kita pakai untuk thickness plannernya, itu bisa setebal 120 mm atau 12 cm. Cukup tebal juga ya. Lalu kalau kita perhatikan di sini untuk panjang materialnya 130 mm dan auto feeding speednya itu adalah 10 meter per menit. Auto feeding itu maksudnya dia itu putaran rollnya ya. Kalau kita pakai untuk ngejoin thickness planner dari bawah, dia kan otomatis jalan sendiri ya. Itu kecepatannya 10 meter per menit. Lalu kalau kita lihat lagi di sini untuk spindle speednya itu 3.500 rpm ya. Spindle speed itu adalah kecepatan spindlenya, bukan masalah dari dinamonya ya. Kalau dinamo itu kan ya bisa aja 2800 atau 1400 ya. Dia tergantung beltnya sih, tergantung pulinya. Kalau dia semakin ya itu ada aturan-aturannya lagi ya. Yaitu yang jelas adalah untuk ukuran spindlenya. Ukuran spindlenya 3500 rpm. Lalu untuk maksimal sawing thicknessnya untuk ketebalan kita menggergaji ya atau table saw itu 80 mm. Lalu untuk motor powernya 3 HP 1 pace. 3 HP berarti kalau kita kalikan 750 watt 1 HP sekitar 2200 watt lebih ya. Itu artinya teman-teman harus pakai listrik minimal 3500 VA untuk menggunakan mesin ini ya. Namanya juga industrial ya, mana mungkin pakai listrik 900 VA. Oke, lalu overall dimensinya untuk mesin ini itu 1300 kali 1300 kali 900 mm, dan untuk berat kotornya, berat bersih ya, untuk mesin ini tuh 255 kg. Luar biasa, berat sekali, karena dari build quality-nya ini bisa dikatakan 99% dari baja cor-coran ya, besi cor-coran, nggak ada yang plastik kecuali yang ya itu tutup-tutupnya apa segala macam itu ya. Untuk blade guardnya, yang lain itu udah menggunakan metal semua. Nah, yang menjadi alasan saya juga kenapa saya jatuhnya ambil yang MQ443 selain lebar matanya yang lebih lebar, tentunya ada lagi yang menjadi pertimbangan saya, yaitu adalah untuk mata pisaunya sendiri atau cutter headnya itu dia ada 4 ya. Mata pisaunya itu ada 4, kalau yang 442 itu hanya 3. Jadi secara fungsi yang matanya 4 itu hasilnya akan lebih halus ketimbang yang hanya 3 mata pisau. Oke ya. Jadi untuk alat ini sendiri itu ya namanya juga multifungsi ya. Oke lah, secara spek memang industrial banget, secara durability ini nggak saya ragukan lagi ya. Yang menjadi masalah di sini adalah yang namanya mesin multifungsi itu nggak akan bisa sempurna di semua fungsinya. Ya, itu yang setelah saya coba ya, setelah berapa bulan belakangan ini saya itu menemukan ada yang istilahnya ya hanya cuman gimmick doang ya. Jadi makanya di sini akan saya bahas satu persatu fungsinya, apakah bisa dipakai atau enggak secara fungsi ya. Jadi kira-kira alat ini tuh digunain untuk apa aja, dan nanti kesimpulannya bagaimana, apakah alat ini tuh worth it atau enggak, nanti kita akan bahas. Nah, oke ya, untuk fitur-fiturnya kita bahas kalian jalan aja waktu kita nyoba fungsinya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Yang pertama kita mau tes dulu fungsinya sebagai jointer. Kita mau nilai apakah bisa bekerja dengan baik, kita coba. Nah, oke, di sini mau saya jelasin dulu untuk bagian blade-nya ya, atau head cutternya ini ya.
bagaimana cara setting-settingnya sebelum kita pakai. Untuk blade-nya sendiri dia tanpa lubang ya, dia dijepit gitu aja. Jadi semua blade itu universal, bisa dipasang. Yang jelas ini untuk ngebukanya ini pakai kunci 12 ya. Seperti ini. Ini ada mur-murnya, teman-teman perhatikan di sini. Ini dikendorin aja. Dan untuk mata pisaunya, teman-teman harus perhatikan. Ini base-nya terbagi menjadi dua ya. Ini di bagian belakang, ini sebagai malnya, dan bagian depan ini bisa dinaik turunkan. Fungsinya apa? Ya karena kan kita nyerutnya dari sini ya. Dan mata pisaunya makan, lalu bantalan belakang ini sebagai malnya. Nah jadi untuk settingannya teman-teman kendorin aja ini semua. Nggak usah terlalu kendor sampai masuk ke dalam. Yang jelas untuk mata pisaunya dia harus setinggi base belakang, jadi harus pakai mal seperti ini ya. Nah perhatikan, itu untuk settingan mata pisaunya harus sejajar dengan base yang bagian belakang. Sedangkan bagian depan ini kita mulai untuk menyerutnya ya. Jadi makannya dia itu setebal apa kita yang atur. Untuk setting ketebalannya berapa kedalaman serutnya, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini di bagian kiri ada murnya, ini dikendorin dulu. Itu di bagian sana juga ada ya, ini di bagian belah sini juga ada, itu dua. Nah setelah dikendorin seperti ini, setelah dikendorin ini ada tuas. Tuas ini adalah untuk menaik turunkan base depan ini. Jadi kita mau tebal seberapa nyerutnya, ini disetting di sini. Tapi jangan lupa setelah diatur, setelah dapat ketebalan yang kita inginkan, tentunya ini harus kita kunci lagi. Ini udah saya atur untuk kedalamannya, ini tinggal saya kunci aja. Seperti ini ya. Untuk kanan kiri, yang belah sana sih udah saya kunci. Oke, jadi untuk serutannya kalau saya sih ya itu segini aja. Teman-teman bisa perhatikan jaraknya. Yang di sini ada sedikit sekitar 3 mili, dan yang ini pas ya. Untuk mata pisaunya udah sejajar. Jadi nanti di sini kayunya makannya dari depan ya, seperti itu. Oke ya, lalu apa lagi ya? Nah, pens sebelum kita pakai tentunya pensnya kita atur dulu nih. Jadi untuk mengatur pensnya ini ada settingan-settingan tertentu ya. Yang bagian atas ini untuk derajatnya. Kalau memang dia kurang siku, ini teman-teman bisa setting lagi biar dia siku dengan base. Lalu ini bisa kita geser-geser. Nah karena kita mau nyobanya kayunya nggak begitu lebar ya, ini kita tarik ke tengah aja sedikit. Nah seperti ini. Oke segini aja boleh. Ini saya kencangkan lagi. Nah, nanti teman-teman akan lihat ya bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita mulai untuk jointing aja ya. Sekarang kita akan coba serut kayu 1,5 kali 3 ya. Oh ya, teknik penyerutannya teman-teman itu usahakan jangan tekan bagian pangkal sini ya. Yang depan sana yang harus ditekan, yang belakang. Karena apa? Di sini adalah malnya. Jadi nanti setelah kayunya lewat, usahakan yang ditekan adalah bagian sini. Ini hanya untuk jaga-jaga saja supaya tidak lepas. Karena kalau nanti di sini ditekan, maka di sana dia tidak akan presisi. Oke, langsung kita tes saja. Mantap ya. Oke, kita coba sekali lagi.
Oke banget ya. Fungsinya udah bekerja dengan baik sekali tanpa ada kendala, dan base-nya juga ini presisi. Nah oke, fungsi selanjutnya kita coba untuk thickness planer ya, untuk menipisin kayu agar dia itu presisi ketebalannya. Kalau tadi kan untuk sekedar meratakan permukaan ya, untuk mendapatkan ketebalan yang sama, kita itu nggak bisa lagi pakai yang jointer, tetapi kita itu harus thickness planer, menipisin ya. Oke, kita langsung coba aja fungsinya. Nah, untuk menggunakan teknik thickness planernya di bagian sini ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini ada tuas gigi roda. Jadi fungsinya ini teman-teman tarik aja ke sini ya. Nah, masuk ke situ agar apa? Di situ gigi rodanya bertemu. Fungsinya apa? Agar roll bagian penarik di bagian dalam thicknessnya itu nanti akan bekerja. Karena kita kan nggak perlu kita dorong nanti kan, jadi dia auto planning akan jalan sendiri, makanya itu harus kita geser ke kanan. Kalau nanti mau jointing lagi bagian atas, mau jointer, itu lebih baik teman-teman lepaskan aja seperti ini agar kerjanya lebih ringan. Kalau terpasang sih juga nggak masalah, tapi dia ya membebani ya. Ya, kita mau pakai untuk thicknessnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan thickness planernya, kalau tadi kan bagian atas itu kita dorong dari sini ya, dari sini. Nah, kalau kita mau bikin thickness planernya, itu kita harus masukin kayunya bukan dari sini lagi, tapi di bagian depan sana. Di bagian sini ya, kita masukinnya itu di bagian sini nanti kayunya. Jadi untuk settingannya itu di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan di situ di bagian dalam itu ada anti kickbacknya ya, seperti roda-roda apa gitu, tanduk-tanduk gitu. Itu fungsinya agar kayu yang kita masukin tidak balik mundur ya, dia itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, itu aja sih. Nah, untuk settingannya ketebalan. Nah, ketebalannya pertama ini ya, ini ada tuas. Jadi di sini perlu dikendorin dulu nih. Nah, ini ya, ini kalau udah kendor seperti ini, itu kita setting aja mau tebal seberapa di bagian tuasnya. Ini kita putar ya. Di sini ada meterannya, ada angka-angkanya ya. Nah, di situ saya setting di untuk kayu saya tadi kita bikin berapa ya? 4 lebih dikit aja. Nanti kalau kurang tipis kita tambah. Nah, oke, setelah kita dapatkan kedalamannya, kita ukur. Di sini kita kencangkan kembali. Seperti ini ya. Nah, jadi dia udah nggak goyang lagi. Oke, kita langsung aja kita mau tipisin atau kita ratain kayu yang tadi. Switchnya di bagian sana tadi ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, langsung jadi ya. Cepet banget. Sepertinya ketebalan sih, saya ngambil kedalaman mata serutnya, tapi karena kayunya nggak begitu keras, jadi oke-oke aja. Nah, ini tadi yang kita jointer di atas ya, kita jointing, dan ini bagian yang kita auto planning, yang kita thickness planning. Jadi dia untuk ketebalannya bisa rata ya, seperti ini ya. Jadi udah bekerja dengan mantap sekali. Oke, kita coba, itu ada satu kayu lagi. Nah, teman-teman perhatikan. Oke ya, mantap sekali. Ini bekerja dengan baik sekali ya. Oke, untuk jointer mantap, untuk thickness planer mantap. Yang dimana dua fungsi ini adalah fungsi utama ya yang kita butuhkan untuk industrial ya, atau untuk memproduksi.
Jadi bisa dikatakan ya udah bekerja dengan baik sekali ya sebagaimana mestinya, jadi nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi yang lainnya? Ini kan banyak nih fungsinya, ada table saw, ada mortiser juga untuk bikin bobok kayu ya, untuk bikin mortise tenon itu kita pakai yang ini. Oke, kita bahas dulu dari table saw-nya. Untuk table saw-nya gimana ya? Kalau dikatakan bekerja sih bekerja ya, bisa bekerja. Tapi di sini saya agak gimana gitu. Oke, teman-teman perhatikan dari mejanya dulu. Untuk mejanya ini paling ada lebarnya 15 cm ya, kecil. Jadi untuk potong apa sih selebar ini? Mungkin di sini ada extension lagi bisa ditambahkan. Soalnya di sini ada mur-murnya. Mungkin kita mesti modif sendiri ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di bagian ini ya, ini saya lepas dulu. Untuk blade guardnya ada ya, dan riving knife-nya juga ada. Tapi ini saya lepas dulu karena apa? Nggak bisa dipakai. Tidak presisi, saya harus bor-bor lagi nih biar bisa presisi. Jadi ini saya lepas dulu, teman-teman jangan ditiru ya, seharusnya ini dipasang. Oke, lanjut kita bahas dari pensnya. Pensnya dia terpisah seperti ini ya. Jadi dia itu main baut, ada dua seperti ini. Jadi kita itu harus ukur manual untuk kelebarannya. Jadi ya agak ribet sih menurut saya. Lalu saya agak ngeri ya, ngerinya bukan apa. Ini teman-teman bisa lihat di bagian bawah untuk mekanisme naik turunnya. Dia juga manual sekali ya. Ini ada tuasnya untuk kita naikkan, ini ada tiangnya ya. Dan di sini kita harus kendorin juga secara manual. Jadi kita naik turunkannya itu ya ini manual. Tapi yang saya ngerinya itu ya, dia itu dekat sekali dengan tuas kita untuk mengatur naik turun ini ya, thickness planernya ya. Biasanya kan kita waktu nipisin waktu thickness planer itu kan waktu mesinnya nyala ya. Nggak mungkin kita nyalain, matikan, setting lagi, matikan, setting lagi. Kalau yang udah biasa pakai thickness planer tentunya udah tahu itu kita settingnya pas lagi nyala. Tapi ini saya nggak berani karena apa? Itu dekat sekali dengan blade. Takutnya ke gimana gitu ya. Tapi ya kalau dikatakan apakah bisa dipakai ya tetap bisa dipakai, tapi ya itu tadi resikonya agak ribet. Oke, sekarang kita tes aja ya, kita mau belah kayu. Bisa ya. Nah, lanjut. Sekarang tinggal fungsi yang ini ya, untuk bikin mortiser atau bikin lubang untuk tenon. Oke, langsung kita bahas. Nah, untuk mesin mortisernya ini sih bisa ya, bisa dipakai. Tapi menurut saya tidak efektif karena apa ya? Kita itu ya biasanya kalau pakai mesin mortiser yang pada umumnya itu kan tuasnya panjang ya, dan sistemnya juga pakai gear jadi lebih enak kerjanya. Nah, kalau ini kalau kena kayu-kayu keras kita itu agak kesulitan nekennya karena apa? Itu tuasnya sekecil ini loh. Ini kita dorong seperti ini. Jadi bahannya ya yang kita dorong ya, bukan matanya yang kita tekan. Jadi itu agak kesulitan saya di bagian sini. Mungkin tenaga saya yang kurang, nggak tahu. Lalu untuk slidernya ini ya, yang ini seperti ini. Dan nanti kalau kita mau naik turunkan untuk posisi matanya, ini ada di sini di setting. Kita kendorin dan ini harus kita tahan, jangan sampai lepas nanti dia jatuh. Kita tahan, ini kita penguncinya kita kendorin, kita naikkan dan kita sesuaikan dengan posisinya. Oke ya, kita langsung coba aja. Ini kayunya yang cukup agak keras. Kayu bengkire ya, kita tes ya, bisa sih bisa, tapi butuh tenaga yang sangat ekstra. Menurut saya kurang efektif. Kita tes aja ya. Ya, nggak mau masuk ya, keras. Tapi sekelas jati Belanda sih saya coba tadi aman. Untuk yang sekelas bengkire seperti ini, ampun. Nah oke ya, di sini saya baru ngeh ya, kenapa setiap saya lihat orang yang punya mesin multifungsi ini itu rata-rata untuk mortisernya atau bobotnya itu dilepas.
Tapi kalau untuk table saw sih ada yang pakai, ada yang enggak sih. Tapi agak ngeri sih lihatnya. Soalnya ketika kita nge-planer itu rodanya juga berputar ya, takutnya kesenggol atau apa. Kalau saya sih pribadi mendingan dilepas aja ya. Mendingan kita itu ya pakai table saw yang khusus aja, terpisah biar lebih aman. Lalu yang untuk mortisernya juga yang mendingan pakai yang alatnya khusus aja, itu lebih enak sekali kalau untuk produksi. Tapi balik lagi ke fungsi utamanya yang dimana saya tuh ambil ini memang tujuannya hanya untuk ngejoin jointer dan thickness planner doang. Jadi secara fungsi utama ini udah saya dapetin dan hasilnya juga saya puas sekali. Jadi untuk fitur-fitur tambahannya ini anggap aja lah sebagai ya untuk ngerame-ngeramein aja lah ya. Kalau memang mau terpaksa sih ya bisa sih dipala-palain. Mungkin ya sambil nunggu-nunggu ada alat aslinya ya dipakai dulu. Ini menurut saya nggak masalah ya. Cuman ya memang agak ribet sih kalau menurut saya. Nah oke, sekarang kita bahas masalah harga. Untuk harganya sendiri ini 15 juta ya saya dapetin ya. Apakah worth it dengan kualitasnya? Menurut saya sih worth it aja ya. Ya nggak akan nyesel kalau memang teman-teman itu udah dapet fungsi utamanya ya. Memang udah bekerja dengan baik sekali. Kalau memang tadi fitur-fitur selebihnya juga nggak begitu berguna ya saya rasa bukan itu memang yang kita cari ya. Kalau yang udah tahu saya rasa nggak akan nyesel. Tapi kalau memang yang dari awal itu niatnya dengan satu alat ini aja udah bisa semuanya, saya rasa bakal nyesel sih. Kecewa gitu ya, bukan nyesel, karena kualitasnya menurut saya bagus. Nah jadi muncul pertanyaan ya, apa nggak kemahalan tuh bang ambil Oscar kok harganya sampai 15 juta untuk tipe 443A? Kan ada tuh di marketplace yang harganya 10-11 juta gitu brand Oscar. Nah di sini mau saya jelasin ya, untuk brand Oscarnya sendiri itu yang tipe ini harganya itu ya harga resminya memang 14, 15 bahkan ada yang lebih. Itu tergantung daerahnya masing-masing. Teman-teman jangan salah, ada juga brand sebelah itu kalau nggak salah brand dari Wesco ya dan lain-lain lah. Itu untuk tipe 443A juga dan bentuknya ya sama tapi harganya beda jauh. Itu harganya sekitar 10-11 juta gitu aja. Jadi teman-teman hati-hati aja, nanti takutnya beli Oscar dapatnya yang bukan Oscar asli. Soalnya untuk brandnya sendiri ini bisa ditempel gitu aja ya untuk mereknya seperti ini ya. Mau merek apa aja juga ini bisa dipasang di sini. Yang jelas untuk beli Oscarnya sendiri supaya teman-teman itu nggak ketipu ya. Ada beberapa tips dari saya yang perlu diperhatikan. Soalnya saya juga kemarin itu beli hampir ketipu juga ya. Setelah saya perhatikan secara teliti ternyata kok kayak ada yang beda gitu. Dan ternyata benar ya, saya perhatikan itu kemarin itu nggak seperti yang Oscar yang pernah saya lihat sebelumnya. Oke, yang pertama teman-teman perhatikan itu untuk Oscar asli. Untuk mata pisaunya itu yang tipe 443A itu dipastikan ada 4 ya untuk mata pisaunya ya. Ada juga sih yang bukan Oscar tapi dia itu 4 juga. Tapi yang pasti yang 3 juga ada, makanya hati-hati untuk yang aslinya pasti 4. Lalu yang kedua itu teman-teman perhatikan itu untuk rumah bearingnya ya. Ini itu warnanya untuk Oscar yang asli itu warnanya emas seperti ini ya, warna emas seperti ini. Soalnya ada yang hitam, ada yang apa segala macam. Untuk yang Oscar aslinya dia itu warnanya emas seperti ini. Lalu yang terakhir apa ya kemarin yang saya perhatikan, oh itu di bagian tuas untuk handle naik turun thickness plannernya ya. Untuk yang Oscar dia bulat seperti itu, padu ya, berat ya. Soalnya kalau yang bukan Oscar dia itu cuman seperti tuas gitu aja ya, tuas kecil gitu aja. Jadi ya 3 hal itu aja sih yang amat nampak menurut saya ya perbandingannya antara Oscar asli dengan yang nggak masalah mesinnya ya kita perlu bongkar lagi ya, nggak perlu kita bahas lagi. Yang jelas kalau secara fisik nyatanya itu yang sangat kelihatan ya hal-hal itu tadi. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman yang cari mesin multifungsi, tahu ya kegunaannya untuk apa dan mana yang bisa dipakai, fiturnya mana yang enggak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.